mulai saja teman-teman, ini sudah waktunya hampir seperempat jam menunggu untuk persiapan. Kalau tidak sudah kita lakukan. Ya, maka kita tadi sudah kita awali dengan berdoa yang dipimpin oleh Pak Sabit. Semoga apa yang kita doakan tadi bisa dijaga oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk siang hari ini kita bisa ketemu dalam perkuliahan mata kuliah tata tulis karya ilmiah, dan alhamdulillah kita bisa ketemu di kegiatan siang hari ini. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan, walaupun hanya 3 orang yang masih bergabung. Sambil kita menunggu yang lain, kita langsung mulai dengan harapannya nanti bisa memberikan penjelasan terkait dengan persiapan kita untuk sudah menginjak di akhir penghujung mata kuliah yang panjenengan ambil, yaitu tata tulis dan karya ilmiah. Pada kesempatan kali ini ada fokus utama yang sudah disampaikan pada awal-awal perkuliahan beberapa minggu yang lalu, yaitu untuk menyiapkan khususnya tata tulis untuk skripsi, ujung-ujungnya yaitu atau titik puncaknya yaitu deskripsi. Tapi sebelum itu tentunya ada tahapan yang mungkin panjenengan harus harus lalui dulu, yaitu tahapan untuk mengikuti mata kuliah tata tulis karya ilmiah ini. Dan selanjutnya juga tentunya harus mengikuti mata kuliah yang lain yang nanti perlu panjenengan ambil. Pada siang hari ini 2 fokus kita, yang pertama yaitu tata tulis untuk KP, mulai dari proposal sampai dengan laporan KP-nya atau kerja praktek yang sesuai dengan aturan yang diikuti, atau istilahnya kalau di bahasa tata tulis ini namanya selingkung atau kriteria ataupun patokannya, yaitu dari tata tulis yang sudah ditetapkan oleh HIMSA. File-file yang kami kirimkan di lampiran ini tentunya mengacu ke file-file yang diikuti oleh HIMSA sebagai lembaga resmi kita untuk mengaplikasikan nantinya setiap mahasiswa di tata tulis karya ilmiah yang dibuat. Untuk tata tulis modul-modulnya juga saya lengkapi kemarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu modul-modul dari beberapa lembaga universitas lainnya yang tentunya bisa panjenengan baca untuk referensi ataupun tambahan informasi tentang tata tulis karya ilmiah. Dan tentunya mohon maaf tidak kami bahas secara detail satu persatu, hanya kami ambil poin-poin yang terkait dengan tata tulis karya ilmiah yang sesuai dengan nantinya panjenengan membuat karya tulis, salah satunya yaitu proposal KP atau kerja praktek, dan juga laporan kerja praktek serta skripsi, mulai dari proposal hingga nanti akhirnya itu skripsinya. Yang pertama kita bahas dulu yaitu tata tulis karya ilmiah, mulai dari proposal dan juga KP. Yang kedua nanti kita bahas tentang proposal skripsi dan juga skripsinya. Nanti dari 2 hal tadi paling tidak bisa memberikan gambaran kepada panjenengan untuk menyelesaikan ujian akhir semester dari mata kuliah yang panjenengan ambil, khususnya mata kuliah tata tulis karya ilmiah ini. Jadi kita harapkan nanti paling tidak bisa panjenengan selesaikan dalam beberapa hari ini untuk membuat tata tulis karya ilmiah. Bisa panjenengan pilih seperti yang sudah kami sampaikan di grup kelas panjenengan. Untuk informasinya ini sudah saya tuliskan tak share saja dulu. Ini untuk tata tulisnya sudah saya share di Google Classroom.
yang ada di ini ya. Untuk materi-materi pendukungnya bisa panjenengan lihat di postingan-postingan mata kuliah pertemuan yang sudah kami tuliskan di situ. Nah, yang perlu kami tekankan di sini yaitu akhir dari perkuliahan ini kita arahkan panjenengan nanti untuk ujian akhir semesternya. Saya berharap panjenengan bisa membuat karya ilmiah yang gaya lingkungannya sesuai dengan tata tulis dari STMI Himsa. Tata tulis karya ilmiah ini bisa panjenengan pilih salah satu, bisa berupa proposal penelitian, bisa berupa laporan kerja praktek, bisa berupa proposal skripsi atau artikel ilmiah, dan kita harapkan nantinya bisa dipublikasikan ke blog pribadi atau ke jurnal ilmiah online yang panjenengan ikuti. Dan mohon nanti link tulisan panjenengan mohon bisa dikirimkan di menu tugas pengumpulan semester yang sudah kami sematkan di Google Classroom. Itu mungkin sebagai persiapan di pertemuan kita hari ini. Ayah kuliah. Langsung saja kita ini ya untuk tadi informasi tentang persiapan kita, kriteria untuk ujian akhir semester. Nah, ini kita lanjutkan untuk materi kita hari ini, yaitu penulisan berupa proposal kerja praktek dulu. Sebelum kami rinci penulisannya, perlu kami jelaskan dulu, kerja praktek ini adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada semua mahasiswa untuk berpartisipasi dengan tugas langsung di lembaga BUMN, BUMD, perusahaan swasta, instansi pemerintah setempat ataupun sekolah yang diikuti oleh semua mahasiswa dan syaratnya wajib diikuti. Praktek kerja lapangan ini memberi kesempatan kepada setiap mahasiswa untuk mengabdikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh di kampus. Kerja praktek ini merupakan wujud relevansi antara teori yang didapat selama perkuliahan dan dengan praktek yang ditemui baik di dunia usaha, swasta, pemerintah ataupun di dunia sekolah tentunya. Diharapkan dari praktek kerja lapangan ini bisa melihat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang cukup berubah, sehingga pengerjaan KP ini akan menambah kemampuan untuk mengamati, mengkaji, serta menilai antara teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas manajerial mahasiswa dalam mengamati permasalahan dan persoalan baik dalam bentuk aplikasi teori maupun kenyataan yang sebenarnya. Jadi untuk KP ini wajib diikuti oleh setiap mahasiswa dengan tujuan tadi untuk menyamakan persepsi khususnya antara teori dan praktek di lapangan. Ini kesesuaian ataupun nanti untuk mencari beberapa pemecahan-pemecahan yang terkait dengan kondisi yang dialami pada saat PKL ataupun praktek kerja lapangan. Berikutnya untuk tema kerja praktek ini bisa berupa karya ilmiah yang panjenengan buat, yaitu sistem informasi grafis, keamanan sistem informasi, sistem pendukung keputusan, sistem pakar, sistem informasi bisnis, infrastruktur teknologi informasi atau mobile e-business. Nah, itu beberapa tema yang terkait dengan kerja praktek yang nantinya diharapkan setiap mahasiswa bisa membuat mulai dari proposal kerja praktek sampai dengan laporan kerja prakteknya. Yang pertama kita bahas dulu tentang proposal. Proposal ini tentunya memuat judul atau tema atau topik kerja praktek, dapat diusulkan oleh setiap mahasiswa dengan mendapatkan rekomendasi dari dosen ketua
program studi, dan mahasiswa yang berencana mengajukan judul disarankan agar mengkonsultasikan kepada dosen yang memiliki kepakaran yang sesuai. Pengajuan proposal kerja praktek ini sebagai usulan kerja praktek berisi masalah dan tujuan yang akan diteliti, usulan penyelesaian masalah secara penelitian dan cara analisis data untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapkan. Maka pengajuan penelitian karya ilmiah ini yang berupa kerja praktek dalam proposal harus disusun dulu atau diajukan dulu, sehingga nantinya akan di ACC oleh dosen pembimbing dari mata kuliah yang panjenengan ambil. Proposal ini tentunya akan dapat dilakukan di lab atau survei lapangan dengan perencanaan penelitian meliputi perencanaan bahwa penelitian dan bahan penelitian dan peralatan serta pengaturan waktu yang tepat, sehingga laporan kerja praktek ini harus melaksanakan observasi. Mahasiswa diwajibkan membuat laporan dalam bentuk laporan KP sebagai tindak lanjut dari perkuliahan nanti yang panjenengan ikuti tentunya. Tata tulisnya harus mengikuti aturan dan sistematika mulai dari awal bab sampai dengan akhir bab. Ini sesuai dengan arahan dari Bapak Ibu pendamping atau dosen pembimbing dari mata kuliah KP itu sendiri. Nah, salah satunya kita berikan gambaran di perkuliahan kita siang hari ini. Syarat untuk pengambilan KP ini tentunya sesuai dengan birokrasi yang ada di STMIK Himsa. Yang pertama tentunya harus menyelesaikan 6 semester. Yang kedua harus mengisi KRS dan mengajukan tema dan lokasi KP. Setelah itu menyelesaikan administrasi di BAK Himsa Semarang tentunya. Sedangkan untuk syarat ujian KP, jadi nanti KP juga ada ujiannya yang perlu panjenengan persiapkan, yaitu telah menempuh proses pembimbingan proposal kerja praktek dan dosen pembimbing, telah selesai melakukan KP sesuai jadwal yang dibuat, menyerahkan surat keterangan dari tempat yang dijadikan KP. Nah, kurang lebih itu untuk pengantar kita sebagai materi kita hari ini, yaitu tentang kerja praktek dan skripsi. Di layar panjenengan, apakah sudah tampil yang saya share Bapak Ibu dan rekan-rekan? Sudah tampil nggih? Di layar share yang saya munculkan di situ munculnya sudah tampil. Tampil? Sudah tampil nggih? Sudah, Pak. Tampil Pak Edi. Nah, ini sebagai gambaran nanti kalau panjenengan mengambil mata kuliah kerja praktek, realisasinya nanti teman-teman yang sudah bekerja juga bisa mengajukan diri mungkin di lembaga yang saat ini panjenengan mengabdi juga bisa. Jadi tidak harus ke lembaga yang lain, misalkan di sekolah ya mungkin panjenengan bisa ngambil KP-nya di sekolah panjenengan atau di perusahaan panjenengan, atau mungkin kalau panjenengan punya unit usaha bisa juga diajukan di unit usaha yang panjenengan kelola tadi untuk melaksanakan kerja praktek sesuai dengan mata kuliah yang panjenengan ambil. Nah, di siang hari ini fokus kita ada 2, jadi diharapkan dari perkuliahan siang hari ini setiap mahasiswa diharapkan bisa memahami tata tulis karya ilmiah yang berupa proposal kerja praktek dan juga laporan kerja praktek yang nantinya akan dibuat setelah menempuh atau sudah 6 semester dan sudah mengambil mata kuliah kerja praktek. Untuk tempat dan lembaganya bisa menyesuaikan, nanti bisa diajukan ke pihak akademik di Himsa tentunya, nanti bisa konsultasikan dengan Bapak Ibu pembimbing. Yang kedua yaitu untuk tata tulis karya ilmiah yang berupa skripsi. Ini sebagai tugas akhir dari perkuliahan yang panjenengan ikuti selama kuliah di Himsa tentunya. Kita bahas dulu untuk proposal kerja praktek. Jadi nantinya panjenengan sebelum melaksanakan kerja praktek, diharapkan
panjenengan bisa membuat proposalnya terlebih dahulu sesuai dengan tata tulis karya ilmiah dari HIMSA. Aturannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk format proposal, penulisan proposal ini tentunya secara teknis hampir sama dengan penulisan skripsi tentunya. Di antaranya untuk judul praktek, logo HIMSA, nama dan NIM mahasiswa, nama instansi dan tahun, dan juga untuk ukuran tata tulis penulisannya juga sesuai dengan yang pada umumnya tentunya. Kalau kertas tentunya ukurannya A4 dan 80 kuarto, sedangkan untuk batas kiri batas kanan ini 4 untuk batas kiri, batas kanannya yaitu 3 cm, batas atas 4 cm, batas bawah 3 cm. Nah, ini tentunya sebagai bentuk tata tulis karya ilmiah yang sudah dirumuskan oleh pihak HIMSA tentunya. Sedangkan untuk sampul proposal kerja praktek ini menggunakan buffalo dengan warna, kalau sistem informasi yaitu kuning, sedangkan untuk teknik informatika yaitu berupa biru. Penulisan dan jarak baris tentunya mengikuti aturan yang ada. Kalau untuk ukuran, ini ukurannya yaitu 12 seperti biasa ya, time New Roman 12 PT biasanya. Untuk jarak barisnya yaitu 1,5, kecuali untuk abstraksi menggunakan spasi tunggal atau single. Penulisan dan angka-angka yang diperlukan ataupun paragraf mengikuti aturan yang sudah dicontohkan di materi yang saya upload ini ya. Nah, diharapkan dari penulisan ini formatnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk judul. Judul ini harus singkat, jelas, menunjukkan masalah yang dikemukakan serta tidak memberikan penafsiran yang beragam. Jika diperlukan, di bawah judul dapat diberikan subjudul. Kalau misalkan di bawah judul utamanya masih dirasa kurang, panjenengan bisa menambahkan subjudul lebih spesifiknya bisa panjenengan tuliskan di bawahnya judul. Untuk logo yang perlu ditampilkan di menu halaman judul yaitu logo HIMSA dengan ukuran warna yang sesuai dengan warna dan ukuran sesuai dengan yang dianjurkan, yaitu untuk tingginya 5,5 cm, lebarnya 4,7 cm. Halaman judul juga memuat tentang nama, identitas panjenengan, nama dan NIM ditulis lengkap, tidak disingkat untuk nama. NIM mahasiswa ditulis di bawah nama. Berikutnya untuk nama institusi dan tahun, ini tentunya ditulis di halaman judul, yaitu Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer HIMSA Semarang serta tahunnya, disusun tentunya sesuai dengan urutan yang ada, yaitu yang pertama tulisan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer HIMSA Semarang, baru nanti bawahnya yaitu tahun. Selanjutnya kita lanjutkan untuk halaman persetujuan. Halaman persetujuan di sini tentunya mengikuti aturan yang ada di halaman persetujuan yang berupa untuk isinya halaman persetujuan ini yaitu salah satunya judul KP yang panjenengan ambil, terus penyusun, dan tentunya berikutnya yaitu tulisan telah dilakukan pembimbingan kerja praktek dan dinyatakan layak untuk mengikuti ujian kerja praktek pada program studi Sistem Informasi di STMI HIMSA Semarang. Nanti bisa panjenengan lihat di lampiran perkuliahan yang sudah saya upload pada hari ini. Ini untuk secara umumnya tampilan layout penulisan proposal kerja praktek yang panjenengan buat. Yang pertama yaitu untuk halaman persetujuan tadi sudah kita sampaikan. Yang pertama untuk bab 1 pendahuluan.
Ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan kerja praktek, manfaat kerja praktek. Yang kedua, untuk tinjauan umum perusahaan atau bab 2 ya biasanya. Ini berisi beberapa tinjauan terkait dengan tempat kerja praktek yang panjenengan lakukan, mulai dari mungkin struktur organisasinya, alamat, ataupun unit usaha, dan hal-hal lain yang terkait dengan tujuan umum tentang perusahaan atau sekolah ataupun instansi yang panjenengan ambil sebagai KP-nya atau kerja prakteknya. Yang ketiga atau bab ketiga yaitu metode penelitian yang panjenengan ingin munculkan di KP panjenengan itu apa? Yang pertama biasanya berisi bahan dan alat penelitian. Yang kedua prosedur penelitian. Dan yang keempat yaitu berupa jadwal kerja praktek. Jadwal kerja praktek ini tentunya disusun oleh mahasiswa sesuai dengan tahapan dan kesepakatan bersama antara mahasiswa dengan dosen pembimbing dan juga kesepakatan dengan tempat KP yang panjenengan ambil. Sedangkan untuk format proposalnya bisa kita lihat sebagai berikut. Ini untuk format proposalnya. Halaman judul seperti yang tadi sudah saya sampaikan berurutan sebagai berikut. Isinya untuk judul ini berupa proposal penelitian KP ditulis dengan huruf kapital semua. Yang kedua, maksud proposal penelitian KP. Yang ketiga, lambang STMIC Himsa. Jadi nanti di bawahnya judul bisa panjenengan tuliskan maksud proposal penelitian KP tadi apa, panjenengan tuliskan. Yang ketiga tadi lambang STMIC Himsa sesuai dengan kriteria yang tadi saya sampaikan. Nama lengkap dan mahasiswa, pengusul, nama instansi. Nah ini nanti contohnya ada di lampiran, bisa panjenengan lihat di lampiran materi ini. Halaman persetujuan. Halaman persetujuan ini tentunya berisi pernyataan yang ditandatangani oleh semua pembimbing tentang kelayakan proposal dan disertakan dalam proposal sebelum ujian proposal tentunya. Halaman ini berisi persetujuan pembimbingan bahwa proposal kerja praktek telah melalui proses pembimbingan dan dinyatakan layak untuk diujikan. Setelah ujian proposal, halaman ini berubah menjadi lembar pengesahan dan ditandatangani oleh semua pembimbing dan semua penguji. Contoh lampirannya dan persetujuannya bisa kita lihat di lampiran 3 dan 4. Selanjutnya, tata tulis yang terkait dengan pendahuluan bisa kita lihat di sini. Berisi latar belakang, ini bisa Anda buat di materi bab 1 ya. Materi bab 1 ini berisi latar belakang. Bagian latar belakang ini meliputi pertama yaitu yang perlu Anda munculkan, perkembangan dan pentingnya masalah dan substansi yang akan diteliti. Yang kedua, keaslian penelitian yang dijelaskan secara teori dari referensi dari penelitian lain atau dari penulis yang melandasi untuk membuat keaslian ide atau gagasan dari penulis yang akan dikembangkan dan atau diterapkan dalam penelitian. Substansi keaslian tersebut harus dibedakan dengan hasil penelitian atau temuan penelitian sebelumnya. Yang ketiga yaitu perumusan masalah yang menjelaskan masalah yang akan diselesaikan atau dikembangkan dalam penelitian. Sehingga nanti setelah latar belakang bisa Anda munculkan di bab pendahuluan yaitu untuk perumusan masalah. Perumusan masalah ini menjelaskan masalah yang akan diselesaikan atau dikembangkan dalam penelitian yang Anda buat pada saat kerja praktek di instansi atau lembaga yang Anda tempati. Yang berikutnya masih di pendahuluan yaitu yang ketiga batasan masalah. Supaya nanti masalahnya tidak terlalu luas, maka perlu dilakukan pembatasan masalah yang akan membahas apa saja kiranya dari penelitian yang Anda lakukan, sehingga nantinya di batasan masalah ini agar tidak terlalu jauh dengan dilakukan atau memfokuskan pada masalah yang dengan ambil saja yang panjenengan munculkan di batasan masalah ini, sehingga nantinya lebih terfokus di
permasalahan yang Anda munculkan di KP panjenengan. Berikutnya, untuk tujuan praktek, ini berisi pernyataan tentang tujuan secara spesifik atau target yang akan dicapai. Dalam tujuan penelitian dapat menggunakan kalimat dengan kata kerja membuat atau merancang, bangun, atau mengembangkan. Yang kelima masih di isi pendahuluan, yaitu manfaat penelitian, berisi tentang penjelasan tentang manfaat hasil penelitian yang akan dihasilkan. Di antaranya manfaat penelitian ini dapat berupa kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sistem informasi baik secara global maupun lembaga enterprise. Berikutnya, untuk tujuan umum perusahaan. Tujuan umum perusahaan ini tinjauan umum perusahaan ini atau lembaga atau sekolah, tinjauan umum sekolah ini tentunya berupa mendeskripsikan seluruh yang berkaitan dengan tema yang diambil dengan perusahaan yang digunakan sebagai kerja praktek atau dengan sekolah atau instansi yang digunakan sebagai kerja prakteknya. Metode penelitian bisa memuat beberapa hal. Yang pertama yaitu bahan penelitian, alat, dan jalan penelitian. Secara penjelasannya bisa kita jelaskan sebagai berikut. Untuk bahan penelitian, ini berisi bahan-bahan yang digunakan untuk melakukan penelitian. Secara konkret, bahan penelitian berupa entitas yang menjadi objek yang akan diolah atau diberi perlakuan tertentu. Berikutnya, pengolahan atau pemberian perlakuan tersebut menghasilkan fenomena-fenomena yang dapat diamati. Salah satu contohnya misalkan bisa berupa data hasil pengamatan, sama seperti bidang-bidang lain. Penelitian dalam bidang teknologi informasi juga memerlukan bahan. Banyak penelitian terutama bidang perangkat lunak yang bekerja dengan informasi sebagai objeknya. Sebagai contoh, dalam penelitian pengembangan ini, sistem informasi merupakan bahan penelitiannya berupa proses bisnis yang berlaku. Misalkan contohnya itu ya, prosedur pembayaran gaji, tentang domain sistem informasi yang berupa data arus kas, atau pegangan dalam penelitian yang melibatkan populasi atau sampel penelitian, sehingga sampel ini digolongkan sesuai dengan bahan penelitian. Untuk itu maka pengertian sampel dan populasi harus dijelaskan secara tetap di KP yang panjenengan buat tentunya. Yang kedua yaitu alat penelitian, menyantumkan piranti-piranti yang dipakai untuk melakukan pengolahan atau pemberian perlakuan terhadap bahan penelitian. Di antaranya tentunya penelitian ini berupa penelitian keinformatikaan yang menggunakan sistem komputer sebagai alat. Pengertian alat di sini yaitu agar kabur alat, ya pengertiannya alat agar tidak kabur karena banyak jenis komputer yang dapat digunakan sebagai alat. Dengan demikian perlu disebutkan secara spesifik, secara benar terkait dengan fungsinya sebagai alat pengolahan materi, penelitian informasi. Sebagai contoh yaitu menyebutkan monitor sebagai sebuah alat menjadi tidak relevan kecuali bila monitor tersebut menjadi piranti kunci dalam penelitian. Misalnya dalam penelitian yang bidang pengolahan citra yang memerlukan resolusi tinggi, ini baru dimunculkan di situ. Dengan argumen yang sama, maka penelitian yang bersifat pengembangan biasanya dilibatkan beberapa alat sekaligus. Salah satunya yaitu perangkat keras, perangkat lunak, misalnya DBMS dan paket pemrograman terintegrasi dan jaringan komputer. Yang berikutnya, prosedur kerja praktek ini berisi tentang uraian lengkap dari rincian-rincian tentang langkah pada saat kerja praktek ataupun dalam tahap pengumpulan datanya. Jadi panjenengan nanti atau Anda bisa menjelaskan terkait dalam pembahasan ini yaitu model dan cara yang akan dipakai untuk menganalisa hasil. Pada KP ini bersifat pengembangan sistem, bagian ini berisi uraian tentang tahap-tahap pengembangan yang dilakukan. Jadi nantinya panjenengan bisa mengambil misalkan tahap dalam siklus perangkat lunak, yang mana tiap tahapan memerlukan penjelasan secara eksplisit
kegiatan apa saja yang dilakukan dan metodologi apa yang dipakai. Sebagai contoh, dalam analisis sistem, penelitian perlu menjelaskan bagaimana ia melakukan analisis atau survei. Ini masuk di prosedur kerja praktek yang panjenengan harus munculkan di KP panjenengan. Berikutnya untuk jadwal KP. Jadwal KP ini tentunya bisa memberikan gambaran tentang tahapan-tahapan KP. Rinciannya bisa kita lihat di tampilan yang saya share. Ini berupa tentang tahapan-tahapan KP, yaitu setiap tahapan dan juga waktu yang diperlukan untuk mempermudah pembacaan jadwal KP yang dinyatakan dalam bentuk tabel biasanya. Jangan lupa juga disantumkan daftar pustaka sebagai literasi atau literatur pendukung karya ilmiah yang panjenengan buat. Yang berikutnya yaitu yang terakhir, yaitu lampiran. Nah, kurang lebih gambaran proposalnya seperti itu. Selanjutnya kita lanjutkan ke bentuk KP-nya. Sebelum kita lanjutkan ke bentuk KP, mungkin ada tanggapan dari teman-teman? Yang perlu dikonfirmasi terkait dengan proposal ataupun materi kita hari ini. Ini Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa, untuk contoh berikutnya yaitu penulisan KP, bisa kita lihat di tampilan ini. Ini untuk formatnya mungkin hampir sama dari proposal KP, tapi ini tentunya lebih rinci lagi, dibuat tentunya setelah panjenengan selesai melaksanakan KP, sehingga nantinya pada saat panjenengan ujian tidak mengalami kesulitan, karena untuk penulisan KP ini tentunya nanti ada proses ujian tersendiri sebelum nanti panjenengan untuk skripsi juga ya. Nah, ini untuk urut-urutan penulisannya bisa berupa halaman judul, pengesahan, pernyataan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, tabel, lampiran, daftar arti lambang dan singkatan, abstrak baik yang versi Indonesia dan abstrak yang berupa versi Inggris. Yang berikutnya yaitu untuk penulisan di bab 1, sama seperti yang tadi sudah kita sampaikan di jenis proposal KP-nya, ada latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2 ini tujuan tinjauan pustaka dan dasar teori, tujuan pustaka, dasar teori. Yang berikutnya lagi tinjauan perusahaan. Yang keempat atau bab 4 hasil dan penelitian pembahasan, berupa hasil penelitian dan pembahasan. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran, daftar pustaka, lampiran. Nah, ini terkait dengan penulisannya. Untuk secara rincinya tadi hampir sama seperti yang saya sampaikan di proposal untuk laporannya. Ini bisa kita lihat secara rinci nanti di materi itu. Khususnya untuk ini kita perjelas tadi kata pengantar. Kalau tadi halaman persetujuan dan halaman pernyataan sudah kita sampaikan. Di kata pengantar ini tentunya berisi ucapan terima kasih kepada Tuhan karena penulisan berhasil dirampungkan, baik KP ataupun nanti skripsi, dan ucapan terima kasih kepada Ketua STM Himsa, pembimbing 1, pembimbing 2, Ketua Prodi, dan pihak-pihak yang terkait dengan KP yang panjenengan tulis. Daftar isi ini sesuai dengan aturan standar baku dari karya ilmiah, tentunya hampir sama setiap universitas memunculkan untuk daftar ini. Daftar isi ini berupa urutan judul, subjudul, anak subjudul disertai dengan nomor halamannya. Gambar juga demikian, mencantumkan judul semua gambar yang digunakan dalam tesis dan lokasi halaman dari masing-masing gambar.
daftar tabel demikian juga harus dimunculkan untuk Halo Pak Edi. enggak Pak? Mungkin ada Untuk yang saya tanyakan untuk ketua STIMIK HIMSA itu kan Pak Lutfi ya. Setia Lutfi, gimana Pak? Untuk pembimbing 1 dan pembimbing 2 itu diisi siapa Pak Edi? Pembimbing 1, pembimbing 2. Nanti kalau yang kita buat untuk mata kuliah ini jenengan bisa isi nama saya atau nama Putri. Tapi nanti untuk KP sesungguhnya nanti lihat di mata kuliah selanjutnya Pak ya. Kan ini kita latihan dulu. Ceritanya kita latihan dulu. Iya. Jadi bahan ya, nanti siap Pak Edi. Iya, siap. Jadi gini Pak, kita terangkan ini ya, kita memberikan penjelasan terkait dengan tata tulisnya Pak. Nanti untuk mata kuliah kerja praktek ada sendiri Pak. Iya. Bisa dipahami ya? Gitu. Oke. Jadi Ya, Pak Edi. ini gambarannya. Susunan daya selingkuh yang kita anut sesuai dengan prosedur HIMSA. Nah, nanti gini Pak Mujib atau Pak Safik dan teman-teman yang lain. Ya. Karena kemarin kami diberitahu Putri hari Sabtu itu kalau tidak siang sebelum saya menyampaikan informasi di grup Classroom itu untuk minggu-minggu ini diharapkan semua mata kuliah itu sudah menyelesaikan ujian akhir semester. Nah, saya ambil untuk ujian akhir semester dari mata kuliah tata tulis karya ilmiah ini berupa proposal Bapak atau proposal KP ataupun proposal skripsi juga boleh, seperti yang di awal kuliah kemarin sudah pernah saya sampaikan. Mohon bisa nanti dipublish di blog ataupun di web, dan linknya mohon bisa dikirimkan di menu tugas yang sudah saya siapkan yang ada di pertemuan yang ke-10 itu. Itu kurang lebih sebagai informasi dari kejelasan tentang KP tadi Pak. Monggo mungkin ada pertanyaan lagi sambil kita jalan untuk memberikan informasi terkait dengan KP dan skripsi, atau kita bisa saling koordinasi. Monggo Pak Safik atau Pak Mujib atau teman-teman yang lain, ada yang perlu ditanyakan? Monggo Pak Safik, lanjut Pak Safik. Monggo kita ketemu. Kalau tidak ada, kita lanjutkan di Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Lanjut aja Pak Edi. Berikutnya untuk yang perlu kita garis bawahi di sini beberapa, tidak semuanya saya munculkan untuk kita berikan penjelasan, hanya hal-hal penting yang terkait dengan ciri khas dari HIMSA. Yang terkait dengan ciri khas tadi saya munculkan, kita berikan untuk penjelasan. Yang berikutnya yang perlu kami sampaikan yaitu untuk abstraksi laporan atau proposal yang panjenengan buat. Ini biasanya abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia terdiri dari 3 paragraf sebagai uraian singkat tentang, kalau yang di KP ini 3 paragraf saja maksimalnya, yaitu tentang apa yang dilakukan, pentingnya dilakukan, dan tujuannya apa. Yang kedua yaitu metode penelitian, dan yang ketiga hasil penelitian, keunggulan dan saran pengembangan. Abstrak ditulis dalam 1 spasi, tidak lebih dari setengah halaman. Contohnya bisa panjang lihat di lampiran 13 di materi yang saya lampirkan. Yang kedua yaitu berupa bahasa Inggris. Untuk ketentuannya sama ya, cuma menggunakan translate yang bahasa Inggris. Jadi nanti di abstrak ini ada 2 penulisan, versi Indonesia dan versi bahasa Inggris. Selanjutnya untuk urutannya seperti yang tadi sudah kita sampaikan, secara rincinya ini tadi ya untuk sama seperti yang saya jelaskan di proposal, sehingga mengarah ke pendahuluan ini tentunya latar belakang terkait dengan perkembangan dan pentingnya masalah di substansi yang akan diteliti, keaslian penelitian, tadi ide-ide yang dimunculkan dari penelitian yang Anda tulis. Rumusan masalah tentunya harus jelas, yang akan diselesaikan itu apa dan akan dikembangkan itu apa. Batasannya lebih fokus di permasalahan yang panjenengan munculkan saja.
Tujuan KP, manfaat KP ini menyesuaikan dengan kondisi di instansi panjenengan. Untuk tinjauan pustaka dan dasar teori, tentunya bagi teman-teman yang sudah pernah membuat tidak mengalami kesulitan, tinggal kita menyadur. Tapi dalam menyadur, tolong nanti teman-teman bisa tuliskan sumbernya atau pengambilan itu dari mana, panjenengan tuliskan, diikutkan di kalimat yang panjenengan ambil. Tinjauan perusahaan ini terkait dengan informasi perusahaan, struktur organisasi, bagian-bagian yang terkait dengan struktur organisasi perusahaan ataupun lembaga sekolah. Nah, ini tentunya bisa panjenengan uraikan di bab 3-nya. Bab 4 ini hasil pembahasan. Pembahasan ini tentunya dari hasil penelitian yang panjenengan ungkap, perjelas di materi bab 4 ini. Nah, diharapkan dari hasil penelitian ini berisi rincian tentang hasil yang didapat dari selama penelitian, kerja praktek, dan hasilnya diwujudkan dalam bentuk teori atau model, bisa berupa perangkat lunak, grafik, atau bentuk-bentuk yang lain representatif untuk menjelaskan dari hasil dan pembahasan yang panjenengan munculkan. Ini terkait dengan KP. Berikutnya, untuk pembahasan ini juga berupa analisis tentang bagaimana hasil penelitian dapat menjawab pertanyaan yang melatar belakangi penelitian ini. Kita harapkan dari penelitian yang panjenengan ambil ini harus sinkron antara awal yang panjenengan sampaikan di pendahuluan dengan di pembahasan. Dijelaskan secara rinci mulai dari awal yang latar belakang permasalahan hingga muncul permasalahan tadi, hingga penyelesaian atau solusi yang panjenengan tawarkan pada saat melakukan penelitian kerja praktek yang Anda lakukan di instansi tersebut. Nah, ini untuk hasil dan pembahasannya dapat digabung pada sub-sub yang menyangkut satu kelompok permasalahan. Ini bisa kita lihat, jadi kita bisa petakan sesuai urutan alternatif subbab yang panjenengan ingin selesaikan di dalamnya. Ada misalkan hasil pembahasan metode kelompok masalah 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Bisa Anda petakan sesuai dengan yang Anda temui di lapangan tentunya. Berikutnya untuk kesimpulan, ini tentunya bisa panjenengan tuliskan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dalam bentuk hasil penelitian dan pembahasan. Butir-butir kesimpulan ini tentunya diharapkan muncul dari penelitian yang dilakukan, bukan berupa pernyataan yang bersifat generik. Saran tentunya dibuat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan penelitian pada saat panjenengan melakukan KP tadi. Saran juga harus secara langsung terkait dengan penelitian yang panjenengan lakukan. Tujuan dari saran ini diharapkan bisa memberikan arahan perbaikan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut, khususnya untuk penelitian yang ditujukan menganalisis suatu institusi, saran dan rekomendasi terhadap perusahaan atau tempat instansi panjenengan tempati. KP ini tentunya nanti bisa panjenengan lanjutkan untuk diproses, masukkan ke proposal skripsi juga bisa. Nah, ini sebagai tahapan-tahapan nanti yang perlu panjenengan lakukan di akhir perkuliahan yang panjenengan ambil. Untuk lampiran-lampiran ini standar saja seperti biasa, ada bagian lampiran-lampiran terkait dengan KP, sehingga penomoran harus sesuai dengan halaman pada isi kerja KP. Setelah laporan ini dibuat, nantinya panjenengan juga diharapkan bisa mengikuti ujian kerja praktek. Ibaratnya kita pemanasan seperti nantinya untuk skripsi Bapak Ibu atau rekan-rekan. Jadi nanti ada ujian KP-nya sesuai dengan mata kuliah yang panjenengan ambil, yaitu kerja praktek di akhir perkuliahan tentunya, yang berfungsi sebagai kontrol dosen pembimbing dan dosen penguji. Ini untuk yang pertama, yaitu sebagai gambaran ujian KP ini. 1. Dosen penguji memberikan komentar, saran dengan cara mengisi kolom yang telah disediakan. Yang kedua, mahasiswa dan dosen pembimbing mendiskusikan semua hasil evaluasi yang masuk. Keputusan final tentang saran dan komentar dari dosen pembimbing 1. Dosen pembimbing berhak mengubah, menambah, membatalkan saran dari dosen penguji lain.
Yang ketiga, mahasiswa berkewajiban melaksanakan semua komentar saran yang telah disetujui dosen pembimbing. Yang keempat, setelah menyelesaikan kewajiban, mahasiswa bisa melapor ke dosen pembimbing untuk mendapatkan persetujuan. Yang kelima, dosen pembimbing diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk menyelesaikan kewajiban agar tepat waktu dan tidak terganggu dengan kelancaran studi mahasiswa yang bersangkutan. Nah, untuk lebih rincinya tentang teknis presentasi, ini diharapkan mahasiswa bisa menyampaikan kerja praktek kepada dosen penguji dan mahasiswa lainnya bertujuan untuk menguji mahasiswa itu sendiri. Sebagai persiapannya bisa lihat rincian yang ada di sini, siapa audiennya yang akan audien di sini, yaitu dosen penguji. Yang kedua, apa yang akan disampaikan, yaitu materi penelitian yang panjenengan buat. Yang ketiga, kapan disampaikan, jadwalnya nanti menunggu dari BAK untuk jadwal KP-nya. Keempat, di mana disampaikan. Presentasi ini bisa disampaikan di HIMSA dan web informasi untuk presentasi. 5, yaitu bagaimana menyampaikan. Ini dapat disampaikan dengan duduk atau berdiri tergantung nanti besar ruangan. Berapa waktu yang disediakan? Rata-rata untuk ujian presentasi KP ini 30 menit. Yang harus memperagakan memberikan paparan tentang penelitian yang diambil pada saat KP. Untuk strategi yang lain tentunya bisa panjenengan tempuh menyiapkan catatan kecil, draft-draft literasi yang panjenengan nanti gunakan pendukung, bisa berupa PowerPoint ataupun tampilan Canva ataupun paparan yang lain, bisa panjenengan persiapkan sebagai pendukung dalam kelancaran nanti pada saat ujian yang panjenengan lakukan. Di situ tentunya panjenengan mengeksplor kemampuan keterampilan verbal berupa suara, kejelasan artikulasi, irama berbicara, tidak terlalu cepat, aksentuasi atau penekanan pada hal yang penting, dan keterampilan nonverbal dari penampilan pada saat panjenengan presentasi tentunya. Posisi duduk, kontak mata, penampilan rileks, dan gerak tubuh sesuai dengan kebutuhan yang panjenengan munculkan pada saat ujian KP. Penampilan baju rapi bagi laki-laki atau perempuan. Bagi laki-laki atau perempuan bisa memakai baju lengan panjang berdasi, bawahan biasanya hitam panjang. Kalau untuk perempuan bisa menggunakan blus dan atau blazer. Selanjutnya untuk yang berjilbab boleh menggunakan jilbab. Ini untuk terkait dengan KP. Monggo, mungkin ada tanggapan teman-teman terkait dengan KP. Silakan, mungkin ada tanggapan tentang KP. Kalau tidak ada, kita lanjutkan untuk skripsi yang materi yang kedua. Ya, lanjut aja Pak Edi. Ini kita lanjutkan ke proposal skripsi ya. Nah, ini untuk proposal skripsi terkait dengan skripsi ini tentunya bisa kita lihat. Kalau kita teliti secara garis besarnya, untuk skripsi ini tentunya hampir sama seperti di penulisan KP. Maksud dari penulisan skripsi ini yaitu berupa dokumen akademik yang harus mengikuti kaidah penulisan ilmiah dengan menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, perlu adanya kaidah penulisan yang harus disepakati dalam keseragaman format dan tata tulisnya, sehingga memberikan pedoman penulisan proposal skripsi secara umum dan jelas lebih terperinci. Demikian juga untuk format proposalnya. Seperti yang di tampilan ini hampir sama seperti yang tadi saya sampaikan di penulisan KP. Ada halaman judul, halaman persetujuan, ada halaman pendahuluan bab 1 berisi latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Yang kedua, tinjauan pustaka.
Tinjauan pustaka ini terkait dengan materi teorinya yang panjenengan ambil lewat literasi online atau literasi digital atau buku. Yang ketiga, hipotesis. Ini terkait dengan bahan yang bersifat opsional, bisa dimunculkan, bisa tidak. Yang keempat, yaitu metode penelitian yang panjenengan buat. Seperti yang tadi saya sampaikan di KP, ini hampir sama, ada bahan dan alat penelitian dan prosedur penelitian, jadwal penelitian, daftar pustaka, dan lampiran. Untuk penulisan penomoran masih sama seperti di KP. Demikian juga untuk penjelasan format proposal skripsi. Coba bisa panjenengan perhatikan di judul ini sama nggih, pakai huruf kapital. Maksud yaitu proposal penelitian apa panjenengan tuliskan. Lambang HIMSA, ada nama lengkap mahasiswa, NIM, dan institusi dari STM HIMSA Semarang, tahun. Ini sama seperti di KP penulisannya. Demikian juga untuk halaman persetujuan, ini kita samakan untuk proposalnya ataupun skripsinya juga nanti sama, halaman persetujuan dan halaman pengesahan ini. Contoh ada di lampiran 3 dan 4. Sedangkan untuk pendahuluan, ini pendahuluannya, ada latar belakang, sama, intinya sama seperti yang tadi saya sampaikan di KP supaya tidak mengulang penjelasannya. Kita lanjutkan ke tujuan pustaka. Tadi yang perlu kita perjelas yaitu di tujuan pustaka. Tujuan pustaka ini yaitu mendeskripsikan perkembangan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti yang punya kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, bagian ini menjelaskan masalah-masalah yang belum terpecahkan berupa tinjauan pustaka yang meyakini kelayakan penelitian yang akan dilakukan. Perbedaan dengan penulisan pada latar belakang, tinjauan pustaka berisi argumen secara umum. Jadi untuk perbedaan di tinjauan pustaka ini tentunya secara umum, sedangkan untuk tinjauan pustaka ini berisi argumen secara spesifik sesuai dengan substansi penelitian. Tinjauan pustaka juga menjelaskan argumen dengan jelas bagaimana memposisikan penelitian yang dilakukan dan konstelasi penelitian yang relevan, sehingga penulisan harus bisa dipahami hasilnya dari penelitian yang panjenengan lakukan, sehingga nantinya panjenengan bisa menguasai bidang penelitian secara mendalam. Keluasan pengetahuan merupakan salah satu ciri pembeda seorang lulusan S1. Yang berbeda dengan KP tadi yaitu hipotesis jika diperlukan. Bagian ini bersifat opsional tergantung dari sisi jenis penelitian yang panjenengan ambil atau yang Anda ambil. Hipotesisnya bisa membuat pernyataan singkat dari hasil penelitian yang diharapkan sesuai dengan landasan teori, tinjauan pustaka, dan kebenaran yang harus diuji atau dibuktikan. Hipotesis ini berupa jawaban sementara terhadap suatu hasil yang diajukan oleh peneliti atau mahasiswa yang melakukan penelitian skripsi tadi. Metodenya hampir sama seperti yang tadi kita sampaikan di KP. Ada bahan dan alat penelitian. Ini tentunya diperinci secara detail, bisa berupa misalkan prosedur pembayaran, salah satu contohnya pembayaran gaji, atau sistem informasi gudang, atau sistem informasi yang lainnya juga boleh, atau mungkin e-bisnis juga bisa. Yang berikutnya untuk alat penelitian seperti yang tadi sudah kita sampaikan harus lebih jelas, tidak menyebutkan sebuah alat yang jadi tidak relevan, kecuali kalau alat tadi memang suatu hal yang penting yang perlu dimunculkan. Prosedur untuk penelitian ini tentunya harus lengkap dan terperinci sesuai dengan tahapan yang perlu kita lakukan. Sebagai contoh, dalam analisis sistem, penelitian perlu menjelaskan bagaimana ia melakukan analisis atau survei atau kuesioner, bagaimana survei dan kuesioner tersebut disusun. Nah, ini tentunya melibatkan variabel mulai dari perkenalkan pada bagian ini. Penelitian juga mencari hubungan
antara suatu komponen penelitian dengan jumlah variabel yang dipengaruhi, sehingga nantinya bisa dilibatkan uraian dengan rinci terkait dengan jenis pisarannya, sehingga faktor kepuasan suatu sistem informasi khususnya pemakai atau user bisa muncul kemanfaatan dari penelitian yang kita lakukan. Untuk jadwal juga menyesuaikan dengan agenda jadwal akademik yang disusun oleh BAK, STMI HIMSA. Daftar pusaka, lampiran juga sama. Nah, di sini ada contoh untuk daftar lambang. Ini contoh-contohnya. Kita lihat untuk referensi panjenengan nanti pada saat penulisan. Secara singkat saja kita tampilkan alurnya. Nah, ini untuk uraian-uraiannya, penjelasan tentang proposal skripsinya. Intinya hampir sama seperti di KP, proposal KP atau laporan KP, hanya saja lebih detail lagi, khususnya di metode penelitian yang panjenengan uraikan. Khususnya di bab 3 ini perbedaannya antara penulisan di KP dengan skripsi. Khususnya di bab 3 ini bahan dan alat di KP juga tadi ada, prosedur penelitian, sub lain yang diperlukan, metode pengumpulan data, pengembangan perangkat lunak. Dalam hal ini yaitu alasan menggunakan metode tersebut, subbab lain, analisis kebutuhan, pembuatan rancangan, terus perancangan sistem atau database, desain layoutnya. Ini dijelaskan di metode penelitiannya di secara teori tentunya. Bisa panjenengan ambil dari literasi atau literatur via digital online atau lewat buku. Yang paling penting dari skripsi yang Anda buat yaitu tentang hasil pembahasannya. Di sini untuk hasil dan pembahasan meliputi dua hal. Yang pertama, hasil penelitian. Ini harus berisi secara rinci yang didapat dari penelitian yang Anda lakukan. Wujudnya bisa berupa teori atau model perangkat lunak, grafik, ataupun bentuk-bentuk representatif lainnya. Jika ada lebih dari satu temuan, maka perlu ada suatu deskripsi logis, sehingga keterhubungan satu temuan dengan lainnya bisa membentuk sebuah hasil yang utuh. Disampaikan implementasi dari sistem yang dibangun, dan jangan lupa dideskripsikan mulai dari penjelasan produk pengembangan secara umum, kemudian diikuti dengan penjelasan tiap-tiap aspek yang relevan. Sebagai contoh, dalam pengembangan sistem informasi tentunya harus dideskripsikan tentang kerangka sistem, yang diikuti lebih rinci tentang struktur basis data, jaringan komputer, arsitek program, dan detail-detail tentang pengolahan data. Nah, ini sebagai gambaran nanti pada saat panjenengan nyusun skripsi, khususnya sebagai tahapan akhir dari perkuliahan yang Anda ambil. Berikutnya untuk pembahasan, ini tentunya berupa hasil penelitian dapat menjawab pertanyaan yang melatar belakangi penelitian, mulai dari awal nanti bab 2 secara teori, dan selanjutnya di pembahasan dimunculkan sekitar satu. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan juga lampiran dan daftar pustaka ini sama seperti di KP. Kesimpulannya mungkin lebih jelasnya bisa kita lihat di perbedaan sebagai berikut. Contoh layoutnya ini saya munculkan. Yang pertama, contoh layout untuk proposal dan KP. Sambil menunggu tampilan, mungkin ada yang mau memberikan tanggapan terkait dengan hal-hal yang saya sampaikan ini untuk lebih jelasnya. Nanti setelah penjelasan skripsi, saya jelaskan juga tentang kesiapan kita untuk khususnya ujian akhir semester dari mata kuliah ini. Ini contoh KP-nya. Jadi yang lebih tampilannya seperti ini. Ini
untuk contoh KP-nya bisa kita lihat di tampilan presentasi saya. Ini halaman judul. Sini juga munculkan untuk apa tujuannya. Tujuan proposal kerja praktek program studi sistem informasi atau teknik informatika. Ada logo IMSA, nama mahasiswa, NIM, juga ada instansi dari STMIK IMSA. Ini untuk cover proposal KP, sedangkan yang ini untuk cover laporan KP atau ini ya, judul KP-nya. Yang berbeda hanya di tujuannya saja. Kalau tadi proposal, sekarang kerja praktek untuk memenuhi sebagai bagian dari persyaratan mencapai derajat S1 program studi sistem informasi atau teknologi informatika atau teknik informatika. Ini sama antara cover di proposal dengan yang di KP. Ini untuk halaman persetujuannya bisa kita lihat seperti ini. Ada halaman judul, identitas mahasiswa, dan pernyataan telah dilakukan pembimbingan KP dan dinyatakan layak untuk mengikuti ujian KP pada program studi sistem informasi atau teknik informatik. Nah, tadi yang ditanyakan rekan kita Pak Mujib tadi untuk pengesahan ini nanti untuk ini, kalau yang ini tinggal nanti dilihat di dosen pembimbing panjenengan. Nanti tentunya sebelum nanti panjenengan ambil KP juga nanti ada akan diberikan semacam buku panduan untuk penyusunan ataupun pembuatan proposal serta penyusunan laporannya. Nah, ini untuk dosen pengujinya sebagai berikut. Halaman dosen penguji, misalkan ini ada kepala prodinya Pak Agus Purwanto, nama pengujinya siapa nanti yang ditunjuk oleh HIMSA bisa dimunculkan di situ. Ketua yaitu Septia Lutfi MKOM, nomor yayasan ini. Untuk pernyataan ini tentang original ataupun keotentikan skripsi yang panjenengan buat dimunculkan di situ dan diberi materai. Kalau sekarang materai yang 10.000 itu bisa munculkan di pernyataan, di halaman pernyataan yang panjenengan buat. Sedangkan untuk detail yang lainnya sama seperti penulisan karya ilmiah yang lainnya. Ada daftar isi, terus daftar gambar, daftar tabel, dan juga arti lambang perlu panjenengan jelaskan, daftar singkatan. Yang berikutnya itu daftar lampiran, abstraksi. Yang abstraksi ini baik di KP ataupun di skripsi harus ada dua. Yang satu pertama versi abstrak yang berupa bahasa Indonesia, maksimal 3 paragraf. Di sini juga dituliskan kata kunci yang terkait dengan abstrak dari KP atau skripsi yang panjenengan buat. Misalkan di sini ada identifikasi, hiperkolesterol. Ini terkait dengan kata kunci dari penelitian yang panjenengan ambil sesuai dengan judulnya tadi ya. Jadi kata kunci ini tentunya terkait dengan judul yang panjenengan ambil. Ini yang versi Inggrisnya lebih singkat. Jadi dibatasi untuk abstrak ini maksimal 3 paragraf. Kalaupun lebih rinci lagi ya 1 paragraf juga bisa, seperti yang abstraksi yang bahasa Inggris. Kurang lebih itu untuk perbedaan antara proposal KP dengan laporan KP. Sekarang kita masuk di format skripsi. Format, kalau tadi proposalnya, sekarang format skripsinya kita munculkan.
Ini untuk format skripsinya, lebih rincinya sama seperti di laporan KP yang panjenengan buat atau yang skripsi yang tadi, proposal skripsi yang tadi saya sampaikan. Ada halaman judul, pengesahan, pernyataan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, tabel, lampiran, arti lambang, abstrak. Ada 2 versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, ini lebih detailnya hampir sama seperti yang tadi saya sampaikan untuk proposal tadi. Ini saya skip saja karena penjelasannya sama dari yang saya sampaikan tadi. Yang paling pokok yaitu di halaman pernyataan ini tentunya nanti dimunculkan di situ seperti karya ilmiah yang lainnya. Di halaman pernyataan ini berisi pernyataan dari penulis yang menjelaskan bahwa skripsi tidak merupakan hasil jebakan atau plagiat. Contoh halamannya bisa dilihat di halaman lampiran dari ini ya. Di skripsi tentunya ada nanti pembimbing 1, pembimbing 2 sesuai dengan arahan dari akademik di HIMSA. Nanti siapa yang ditunjuk atau dosen pembimbing yang bantu panjenengan menyelesaikan skripsi. Dan kita harapkan nantinya bisa disesuaikan dengan waktu yang sudah disediakan sehingga tidak molor waktu nanti pada saat panjenengan ujian skripsi dan juga kegiatan wisuda yang panjenengan lakukan. Selanjutnya bisa kita lihat di tampilan ini. Silakan, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, tanggapan yang perlu diperjelas dari pertemuan kita hari ini sebelum nanti saya terangkan untuk ujian akhir semester khususnya terkait dengan mata kuliah tata tulis karya ilmiah ini. Monggo. Nanti untuk materi lebih rincinya bisa panjenengan download di beberapa file-file lampiran yang saya lampirkan di pertemuan-pertemuan yang ada. Saya rasa untuk keterangan secara teori, penjelasan kami saya cukupkan. Kalau tidak ada pertanyaan atau tanggapan, saya lanjutkan untuk memberikan penjelasan terkait dengan pelaksanaan ujian akhir semester yang kita harapkan bisa diselesaikan dalam minggu ini, karena kemarin saya juga dapat informasi dari Putri supaya nanti teman-teman bisa melanjutkan ke mata kuliah berikutnya. Diharapkan dalam minggu ini perkuliahan semester ini selesai sehingga nantinya Anda bisa ngambil melanjutkan mata kuliah selanjutnya di semester ini tentunya, karena setiap semester itu kan dibagi menjadi dua kelompok ya. Kelompok mata kuliah 3 dulu diambil atau 4 atau 5, nanti ditambahkan di mata kuliah tambahan lagi untuk melanjutkan perkuliahan yang panjenengan ambil. Monggo Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa terkait dengan skripsi dan KP. Kalau tidak ada, saya berikan penjelasan terkait dengan pelaksanaan ujian akhir semester. Pelaksanaan ujian akhir semester ini sebagai bentuk evaluasi dari perkuliahan yang kita lakukan. Bentuknya tidak berupa soal, tapi kita berharap rekan-rekan mahasiswa bisa membuat contoh karya ilmiah yang gaya selingkungnya sesuai dengan tata tulis dari STMI HIMSA Semarang. Sebenarnya untuk pelaksanaannya kita lakukan Sabtu depan, karena terkait dengan administrasi yang harus saya sampaikan ke akademik, maka kami berharap dalam beberapa hari ini panjenengan bisa membuat materi tentang karya ilmiah yang berupa rincian yang materinya sesuai dengan gaya tulis karya ilmiah yang tadi saya sampaikan. Wujudnya, bentuknya bisa berupa proposal penelitian, baik KP ataupun skripsi, proposal skripsi, atau laporan kerja praktek juga boleh, ataupun artikel tentang artikel ilmiah.
bagi teman-teman yang sudah pernah membuat, bisa menggunakan referensi yang kemarin sudah kita berikan, yaitu referensi tentang perkuliahan kita, tata tulis ilmiah. Bisa juga mungkin mengambil skripsi yang dulu pernah diambil pada saat kuliah di jurusan yang lain, juga bisa dimunculkan, karena ini sifatnya sampel saja, disesuaikan dengan gaya tulis dari HIMSA tentunya, prosedurnya yang saya sampaikan tadi. Wujudnya bisa tadi berupa proposal atau artikel ilmiah, proposal penelitian atau proposal skripsi juga boleh, yang nanti bisa Anda gunakan di mata kuliah KP dan juga mata kuliah skripsi. Selanjutnya, setelah penjenengan tulis, file aslinya penjenengan simpan dalam bentuk Word atau PDF, dan kami berharap bisa dipublikasikan di blog pribadi, minimal di blog pribadi atau di publikasi online. Bagi yang teman-teman yang bisa mempublikasi di jurnal online, kita apresiasi dengan nilai A. Minimal bisa mempublish artikel ilmiahnya atau proposal penelitiannya di blog pribadi, dan juga nanti bentuk asli penulisannya dalam bentuk Word atau PDF juga dilampirkan di situ, sehingga nantinya bisa panjenengan lampirkan di menu tugas yang ada, yaitu di menu tugas pertemuan 10 pengumpulan ujian akhir semester mata kuliah tata tulis karya ilmiah, yang saya sematkan di LMS Google Classroom ini. Silakan nanti teman-teman mahasiswa bisa melampirkan linknya di ini ya, di menu yang sudah saya siapkan. Tentunya nanti tolong dicek di Classroom panjenengan. Silakan nanti dilampirkan di dalam bentuk file, ketikan di di Word-nya atau di dokumennya atau PDF, dan juga nanti dipublish di blog atau web pribadi panjenengan. Minimal kita beri apresiasi untuk nilai A. Kalau hanya dalam bentuk dalam bentuk ketikan saja, kita apresiasi maksimal yaitu AB nilainya. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan terkait dengan pengumpulan ujian akhir semester. Kita harapkan maksimal nanti Sabtu depan, supaya kami bisa hari Minggunya bisa menyetorkan nilai ke pihak administrasi. Kami berharap kalau bisa Rabu ini sudah bisa masuk, sehingga kami bisa segera menindaklanjuti untuk melaporkan ke akademik terkait dengan nilai panjenengan, sehingga nanti minggu depannya sudah kita mulai untuk perkuliahan mata kuliah yang berbeda. Semakin cepat lebih baik tentunya, dalam nanti kelancaran Anda mengikuti perkuliahan yang berikutnya diambil. Kalau di LMS Classroom-nya saya batasi untuk pengumpulannya yaitu tanggal 28 secara teorinya, tapi secara praktiknya kita berharap hari Rabu teman-teman bisa menyelesaikan untuk pembuatan proposal penelitian ataupun proposal KP atau proposal skripsi juga boleh. Pilih salah satu, tidak hanya semuanya ya, pilih salah satu saja, atau artikel ilmiah juga boleh. Dan jangan lupa di upload atau dipublikasikan di blog pribadi minimal, atau lebih bagusnya di jurnal online, bisa suara.com ataupun di beberapa publikasi ilmiah lainnya. Demikian teman-teman yang bisa kita sampaikan terkait dengan ujian akhir semester. Dan jangan lupa, saya lihat di menu tugas panjenengan ada beberapa yang belum terselesaikan, mohon bisa diselesaikan. Untuk tugas ini sebagai pendukung pertimbangan kami dalam nanti mengevaluasi penilaian, boleh diselesaikan, boleh tidak, tapi
saran saya mohon bisa dilengkapi dan diselesaikan di materi-materi sesuai dengan yang saya upload di tiap pertemuannya. Kalau di situ ada penugasan mohon bisa dilengkapi, kalaupun tidak jadi masalah. Yang penting untuk penyelesaian ujian akhir semester mohon bisa diselesaikan. Secara teori kita batasi hari Minggu, tapi kami berharap dukungan dari teman-teman bisa diselesaikan Rabu. Filenya bisa dikirimkan lewat LMS Classroom di menu penugasan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Monggo, kalau mungkin ada yang perlu penjelasan lebih rinci lagi dari saya terkait dengan mata kuliah ini. Monggo Pak Mujib, Pak Safik, atau rekan kita Alina, monggo. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Monggo rekan-rekan, apakah sudah bisa dipahami dari informasi yang kita sampaikan ini? Kalau belum mungkin bisa dibaca kembali materi yang kita sampaikan di tiap pertemuan yang saya upload di Google Classroom ini. Kalau dirasa sudah cukup, kita akhiri untuk pertemuan siang hari ini. Kalau masih ada pertanyaan mohon bisa disampaikan sekarang ataupun nanti bisa japri. Monggo Pak Mujib, Pak Safik, rekan kita Alina, monggo. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Mungkin sudah Pak Edi, nanti biar dibaca-baca lagi. Oke. Sudah cukup. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih teman-teman. Dan untuk mengakhiri perkuliahan kita hari ini, yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman telah menyempatkan waktu khususnya untuk hari ini dan kesempatan perkuliahan yang kemarin-kemarin, sehingga kita bisa menjalankan perkuliahan ini sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan oleh HIMSA. Dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena mungkin ada beberapa kesepakatan yang mungkin tidak sesuai, khususnya untuk pelaksanaan perkuliahan ini. Kadang kita undur hari Ahad karena kondisi dan waktu yang tidak memungkinkan. Untuk itu saya secara pribadi dan kelembagaan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman, dan ikut mendoakan semoga diberikan kemudahan kelancaran kita semua untuk mensukseskan perkuliahan sehingga teman-teman bisa menyelesaikan perkuliahan ini sesuai dengan waktu yang diharapkan. Selanjutnya untuk menutup perkuliahan ini, kami mohon bantuannya Pak Mujib untuk menutup dengan berdoa. Monggo Pak Mujib, kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk apa yang disampaikan Pak Edi tadi, untuk penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri alhamdulillah Al-Fatihah. Saya terima kasih Pak Edi. Terima kasih dan saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, mohon izin untuk mematikan forum ini. Ya Pak.